karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dengan satu tema, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekali lagi, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Ada dua hal yang kita akan belajar. Pertama, apa arti dari berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Apa artinya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perhatikan kata berbahagia di dalam teks kita tadi. Semua perhatikan di dalam teks bacaan tadi, ada di sana ada kata berbahagialah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau Lembaga Alkitab Indonesia yang kita sementara baca ini, itu diterjemahkan dengan kata berbahagia. Tetapi kalau kita memperhatikan terjemahan yang lain, misalkan terjemahan bahasa Inggris seperti King James Version atau New International Version atau NASB, New American Standard Bible, maka kata berbahagialah di sana itu diterjemahkan dengan satu kata, yaitu blessed. Blessed artinya diberkatilah. Dan ini arti yang sebenarnya. Sebenarnya kata berbahagia ini kalau mau diperiksa, maka arti yang sesungguhnya ialah diberkatilah. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia lalu menerjemahkan dengan kata berbahagialah. Nah, jadi sebenarnya arti sesungguhnya, kalau kita periksa dari tulisan aslinya, maka arti sesungguhnya itu ialah diberkatilah. Jadi kata berbahagialah di situ harus menjadi diberkatilah. Ya, tetapi Lembaga Alkitab Indonesia mengambil aplikasinya bahwa orang yang diberkati adalah orang yang berbahagia. Ya. Nah, sedangkan perhatikan kata miskin. Kata yang kedua adalah kata miskin. Setelah kata berbahagialah orang yang miskin, perhatikan di sana kata miskin. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang artinya bisa merujuk pada arti miskin. Kata pertama adalah penes atau penikros. Penes atau penikros ini artinya miskin tetapi masih memiliki sesuatu. Contoh, miskin tetapi masih bisa kerja dan bisa beli baju, beli makan. Maka ini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan penikros atau penes. Sedangkan kata yang kedua adalah ptochos, yang artinya miskin dan sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Ya, sebagai contoh di dalam Alkitab itu di Lukas 16, Lazarus. Di sana ada kata pengemis, itu diterjemahkan dari kata ptokos atau miskin yang sama sekali tidak punya apa-apa. Ya, jadi Lazarus miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Jangan rumah, roti untuk makan saja Lazarus tidak punya. Jadi makanan yang Lazarus punya itu didapat dari pengemisan. Dia pengemis baru bisa makan. Nah, miskin seperti ini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan ptokos. Ya, sampai sini bisa paham ya? Dan di dalam teks kita yang baru kita baca tadi, Matius pasal 5 ayat 3, kata miskin di sana itu diterjemahkan dari tulisan asli Yunaninya yaitu ptokos. Sehingga artinya ialah bahwa miskin yang dimaksud di situ adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa
arti kata yang berikut adalah di hadapan Allah. Perhatikan, setelah kata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mari kita perhatikan arti kata di hadapan Allah. Jika kita perhatikan kembali terjemahan dari NIV atau New International Version dan NASB atau New American Standard Bible, maka kata di hadapan Allah sebenarnya arti yang sesungguhnya ialah in spirit atau di dalam roh. Jadi kalau kita gabungkan arti itu atau kalimat itu, maka kalimat berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah menjadi diberkatilah orang yang tidak mempunyai apa-apa di dalam roh. Atau dengan kata lain, diberkatilah orang yang miskin secara rohani. Jadi orang miskin yang dimaksud di dalam Matius pasal 5 ayat 3 itu adalah orang yang miskin secara rohani, bukan miskin jasmani, bukan miskin hati. Orang-orang itu hanya bisa mengemis keselamatan daripada Yesus Kristus. Orang-orang seperti itu tidak pernah mengandalkan perbuatan baiknya. Orang-orang seperti itu tidak pernah mengandalkan kekuatannya untuk memperoleh selamat. Tetapi orang-orang seperti itulah mereka hanya mengharapkan keselamatan dari belas kasihan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa coba pergi dan pelajari nats ini. Yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tetapi belas kasihan. Contoh, misalnya orang-orang yang merasa diri paling berdosa ialah Rasul Paulus. Coba perhatikan Roma pasal 7 ayat 19 dan 24. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. 24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasul Paulus benar-benar menyadari dirinya bahwa dialah manusia berdosa. Kalau saudara perhatikan, sebelum Paulus bertobat jadi orang Kristen, maka Paulus ini merasa orang paling baik, paling taat. Makanya di bagian yang lain dia bilang, di dalam melaksanakan hukum Taurat saya lebih maju daripada teman-teman saya yang lain. Tetapi yang menjadi sesuatu yang aneh, kenapa kok setelah bertobat dia bukan menyadari bahwa dirinya orang baik, tetapi justru dia menyadari bahwa yang dia ingin berbuat baik, tetapi yang dia lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan sampai pada puncak dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Orang kedua adalah Raja Daud. Kalau kita perhatikan kitab Mazmur, maka sepanjang Mazmur kita temui di sana Daud selalu bergumul, bergulat dengan dosa-dosanya. Dia mengaku bahkan dia tidak malu. Raja Daud tidak malu-malu menuliskan aibnya di kitab suci. Bayangkan seorang raja menuliskan aibnya untuk dibaca, diketahui semua. Perhatikan pemimpin-pemimpin kita seringkali menyembunyikan aibnya supaya orang melihat bahwa mereka orang baik. Tetapi Raja Daud berbeda. Raja Daud memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dia mengaku, tidak cuma mengaku, tetapi dia menuliskan supaya seluruh orang bisa tahu, dan melaluinya orang-orang diberkati. Ada juga contoh yang lain seperti seorang pemungut cukai yang datang berdoa kepada Yesus, yang datang berdoa. Ketika dia datang berdoa, ia merasa paling berdosa. Bahkan
ia tidak berani menengadah ke langit. Coba perhatikan Lukas 18 ayat 13 dan 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sikap orang-orang itu yang kita sudah lihat atau pelajari di atas cocok sekali dengan ayat di bawah ini. Coba kita perhatikan Efesus ayat 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi hanya orang yang merasa diri tidak mempunyai apa-apa, merasa diri paling berdosa, baru menyadari bahwa keselamatan